eh, kami dari kelompok satu ingin menyajikan materi kami yang berjudul tentang ISPA kepada teman-teman dan juga kepada Bu Weka selaku dosen mata kuliah yang terhormat dan juga para hadirin yang sudah bisa bergabung untuk ke dalam Zoom ini. Sebelum kami memulai materi yang pertama, silakan untuk dosen mata kuliah untuk memberikan materi atau memberikan masukan. Oke, baik. Ya, mungkin bisa di stop share ya, yang pembukaannya. Oke, terima kasih. Baik, pada sore hari ini kita beruntung karena kita akan berbicara, mendiskusikan tentang infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi ISPA adalah salah satu penyakit infeksi penyebab terbanyak ya untuk penyakit kematian di Indonesia. Jadi setiap dikatakan bahwa ada 1,3 juta anak-anak yang menderita ISPA dan mengalami kematian. Ya. Nah, penting untuk diketahui yang kalian nanti akan sampaikan adalah tentang bagaimana mengenali gejala ISPA. Ya, banyak sebenarnya cara-cara pencegahan ya, dan bagaimana cara-cara mengenalinya banyak sekali caranya dan nanti kalian akan presentasikan. Saya berharap bahwa tentang ISPA ini akan memberi pencerahan baru pada yang mendengar dan memberi manfaat bagi kita semua. Saya kira itu saya kembalikan kepada Kevin. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kevin. Baik, terima kasih Ibu untuk atas sambutannya. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Irfan Sidney. Dan untuk absen bisa langsung di-scan di barcode tersebut. Baik, sambil mengisi silakan memulai untuk Zihni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Evan Junior Diansah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi para orang tua, guru, maupun tenaga kesehatan, yaitu dengan menyampaikan pencegahan ISPA pada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bersama, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut, merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyerang anak-anak baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat umum lainnya. ISPA bukan hanya sekedar batuk atau pilek biasa, tetapi bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih serius jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami apa itu ISPA, apa saja gejalanya, mengapa anak-anak sangat rentan terhadap serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya yang dapat kita lakukan sejak dini. Harapannya dengan pengetahuan ini kita bisa lebih waspada dengan melindungi anak-anak dari resiko kesehatan yang bisa dicegah. Yang pertama adalah apa itu ISPA? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. ISPA bisa menyerang saluran pernapasan atas seperti hidung dan tenggorokan dan saluran pernapasan bawah seperti paru-paru. Penyakit ini bisa sangat ringan seperti pilek biasa tapi juga bisa sangat berat dan berbahaya. Contoh sederhananya, banyak orang tua mungkin menganggap batuk dan pilek ini biasa. Padahal jika dibiarkan bisa jadi gejala awal ISPA yang lebih berat. Jadi penting untuk tahu untuk tanda-tandanya sejak awal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis ISPA. ISPA sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ISPA saluran pernapasan atas dan juga ISPA saluran pernapasan bawah. Eh, ISPA ISPA melibatkan organ pernapasan yang lebih dalam, seperti bronkitis yang menyerang saluran bronkus. Gejala dari kedua jenis ISPA ini seringkali mirip batuk, demam, hidung tersumbat, atau bahkan sesak. Seringkali sulit dibedakan tanpa pemeriksaan medis. Namun perlu diperhatikan
ISPA bahwa biasanya jauh lebih serius dapat menyebabkan gangguan pernapasan berat yang mengancam jiwa, terutama pada anak-anak dan daya tahan tubuh yang masih lemah. Penting bagi kita untuk mengenali gejalanya sejak awal dan mengambil tindakan cepat agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih parah. Lalu selanjutnya, mengapa anak usia dini rentan? Anak-anak usia dini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap ISPA karena kondisi fisik dan kebiasaan mereka yang belum sepenuhnya berkembang. Salah satu faktor utamanya adalah sistem kekebalan tubuh mereka yang masih lemah atau belum matang sepenuhnya, sehingga tubuh mereka belum mampu melawan virus dan bakteri seefektif orang dewasa. Selain itu, anak-anak juga cenderung aktif bermain di lantai, memasukkan tangan atau minuman ke dalam mulut, dan intinya belum memahami pentingnya kebersihan. Dengan ini menyebabkan mereka lebih sering terpapar kuman, debu, dan virus yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Apalagi jika kebersihan lingkungan bermain tidak terjaga, risiko infeksi akan semakin besar. Selain itu, faktor lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh. Banyak anak yang tinggal di rumah-rumah sempit dengan ventilasi udara yang buruk, sehingga sirkulasi udara menjadi tidak sehat. Belum juga lagi jika di dalam rumah tersebut ada anggota keluarga yang merokok, maka anak akan terus menghirup asap rokok secara pasif. Asap rokok sangat berbahaya karena dapat merusak lapisan perlindungan saluran pernapasan anak, membuat mereka lebih mudah terserang ispa. Coba kita renungkan bersama, beberapa banyak anak-anak di sekitar kita yang tumbuh di lingkungan seperti ini, dengan rumah-rumah jendela terbuka, udara pengap, dan asap rokok yang menjadi bagian dari keseharian mereka. Inilah mengapa penting bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak. Lalu selanjutnya ada gejala umum ISPA. Gejala umum ISPA pada anak-anak bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis infeksinya dengan tingkat keparahannya. Ada beberapa gejala yang sering muncul antara lainnya adalah batuk bisa berupa batuk kering atau berdahak yang biasanya disertai pilek, hidung tersumbat dan sering bersin. Anak-anak juga bisa mengalami demam mulai dari yang ringan hingga cukup tinggi, serta merasa sakit atau tidak nyaman di tenggorokan. Dalam kasus tertentu, suara anak menjadi serak atau bahkan hilang akibat peradangan pada pita suaranya. Jika infeksi sudah mencapai saluran napas bawah, maka gejala seperti sesak napas, napas yang cepat, atau bahkan bunyi napas seperti bisa muncul. Anak juga mungkin tampak lemah, tidak seefektif biasanya, dan kehilangan nafsu makan. Tanda-tanda ini terkadang terlihat sepele di awal, Iya mana? Maksud gua lu gak nanya kan? namun jika dalam waktu 3 hari demam tidak juga turun, anak tampak semakin lemah, maka sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya ada pencegahan ISPA. Pencegahan ISPA sebenarnya sangat mungkin dilakukan jika kita tahu caranya. Yang pertama, biasakan anak mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau setelah buang air. Karena tangan yang bersih adalah benteng pertama terhadap virus. Dan yang kedua, ajari anak untuk selalu menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Bisa juga dengan tisu atau bagian dalam siku. Dan yang ketiga, gunakan masker jika sedang sakit dan hindari membawa anak keluar rumah saat kualitas udara sedang buruk. Selain itu juga kebersihan rumah, sirkulasi udara yang baik, lantai yang bersih dan tidak ada asap rokok. Dan jangan lupa anak juga butuh makanan bergizi dan cukup tidur agar daya tahan tubuh lebih kuat. Lalu selanjutnya adalah imunisasi lengkap. Salah satu langkah penting dalam pencegahan ISPA pada anak usia dini adalah dengan memberikan imunisasi lengkap sesuai jadwal yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Imunisasi ini berfungsi sebagai perlindungan tambahan yang sangat efektif untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap bagi penyakit menular, termasuk yang dapat menyebabkan komplikasi ISPA. Beberapa vaksin yang harus diberikan antara lain adalah vaksin DPT yang melindungi anak dari difteri, pertususis, dan tetanus. Kemudian vaksin HIB yang penting untuk mencegah pneumonia dan meningitis. Dan jangan lupa vaksin campak juga dapat menimbulkan komplikasi saluran pernapasan. Jadi imunisasi bukan hanya pencegahan satu penyakit, tetapi juga perlindungan berlapis
untuk sistem pernapasan anak. Dengan begitu, jangan tunda imunisasi karena ini adalah hak anak dan tanggung jawab bagi sebagai orang tua. Lalu selanjutnya ada penanganan ISPA. Jika anak mulai menunjukkan gejala ISPA seperti batuk, pilek, demam atau sesak napas, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan istirahat yang cukup karena tubuh yang sedang melawan infeksi membutuhkan energi dan istirahat adalah cara alami tubuh mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, pastikan anak cukup minum air minum untuk mencegah dehidrasi. Air hangat juga bisa membantu meredakan tenggorokan yang terasa sakit atau gatal. Untuk meredakan gejala, kita boleh memberikan obat simptomik seperti penurunan demam sesuai dengan anjuran dosis yang tepat. Namun sangat penting untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Banyak orang tua yang masih mengira bahwa setiap batuk atau pilek harus diobati dengan antibiotik. Padahal sebagian besar kasus ispa disebabkan oleh virus, bahkan bakteri. Jika setelah 3 hari gejala tidak membaik atau malah memburuk, seperti anak menjadi semakin lemas, napas cepat, atau demam tinggi tak kunjung turun, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya penutup dari saya, dapat kita simpulkan bahwa ISPA adalah penyakit yang sangat umum terjadi, terutama pada anak-anak. Tetapi bukan berarti bisa dianggap sepele. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dan tanggung jawab pencegahan di tangan orang tua, pendidik, dan masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama, yaitu dengan menjaga kebersihan, pemenuhan gizi, lingkungan yang sehat, serta pemberian imunisasi yang lengkap. Jangan abaikan gejala awal karena deteksi dan penanganan cepat sangat menentukan proses pemulihan anak. Mari bersama-sama kita menjadi bagian dari solusi, menjadi orang tua dan masyarakat yang peduli pada kesehatan anak. Berarti kita sedang membangun generasi yang lebih kuat dan sehat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Irfan yang sudah menyampaikan materi. Di selanjutnya untuk boleh langsung dipersilakan untuk rekan Amirul membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan MC Kevin dan saya Amirul Hilfi di sini akan menjelaskan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada orang dewasa. Definisi ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan baik bagian atas hidung, sinus, faring, laring, trakea maupun bagian bawah itu ada bronkus dan paru-paru. Infeksi ini bersifat akut, muncul secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung kurang dari 14 hari. Pada orang dewasa, ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama mereka dengan sistem imun yang lemah, perokok, atau yang terpapar polusi udara. Berikut ini ada penyebab penyebab ISPA. Yang pertama ada virus, bakteri, dan jamur. Dan selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh yang menurun. Selanjutnya ada polusi udara dan asap rokok. Dan yang terakhir bisa dapat berupa perubahan cuaca. Berikut ini merupakan gejala-gejala ISPA. Yang pertama itu ada batuk, bisa batuk kering atau berdahak. Yang kedua ada demam ringan hingga tinggi. Yang ketiga sakit kepala. Yang keempat mata gatal. Yang kelima bersin-bersin. Dan yang terakhir hidung tersumbat dan pilek. Berikut adalah komplikasi ISPA. Jika tidak ditangani dengan baik, ISPA dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, gagal napas, henti napas, dan kerusakan paru-paru yang permanen. Berikut adalah metode pengobatan ISPA. Pengobatan ISPA biasanya bersifat suportif dan bertujuan meringankan gejalanya saja. Antara lain istirahat yang cukup, minum banyak cairan, obat penurun demam dan pereda nyeri, obat batuk sesuai jenis batuk, bisa itu kering atau berdahak,
hindari merokok dan paparan polusi. Jika disebabkan oleh bakteri, dokter dapat meresepkan antibiotik. Dan yang terakhir, segera konsultasi ke dokter jika sesak napas atau demam tinggi yang berkelanjutan. Berikut ada pencegahan ISPA. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan rutin. Yang kedua, menggunakan masker terutama di tempat polusi atau saat musim-musim penyakit. Selanjutnya ada menghindari kontak dengan penderita ISPA. Selanjutnya, menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, serta cukup tidur. Selanjutnya ada vaksinasi influenza dan pneumonia bagi kelompok beresiko tinggi. Yang terakhir ada mengurangi paparan polusi dan asap rokok. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk rekan Amirul. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pencegahan ISPA usia remaja. Lanjut, Pak. Apa sih itu ISPA? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan dengan gejala datang mendadak dan bisa menyebar cepat. Biasanya dipicu oleh virus atau bakteri yang mudah menular di lingkungan ramai dan kurang higienis. Kenapa sih remaja terkentan untuk terkena ISPA? Yang pertama adalah remaja aktif berkegiatan di luar rumah. Yang kedua, gaya hidup cepat, sering abai dengan kebersihan. Dan yang ketiga adalah kurang sehat, pola makan seadanya. Yang keempat, sering berkumpul tapi lupa jaga etika batuk dan bersin. Dan yang terakhir ada suka jajan sembarangan dan jarang untuk melakukan cuci tangan. Gejala yang sering muncul pada usia remaja adalah hidung mulai macet alias tersumbat, batuk tak kunjung reda, tenggorokan terasa perih seperti terbakar, suhu tubuh naik, badan terasa loyo dan gampang lelah. Vaksin yang penting untuk remaja terkait ISPA adalah influenza. Diberikan 1 tahun sekali mencegah flu berat yang bisa jadi pemicu ISPA. Dan yang kedua ada TDAP, tetanus, difteri, pertusis. Dosis ulang saat remaja biasanya usia 10 sampai 12 tahun. Pertusis atau batuk kerjan bisa menular dengan parah bahkan pada remaja yang sehat. Dan ada COVID-19 bila belum lengkap. Mencegah gejala berat dan komplikasi pernapasan direkomendasikan oleh WHO dan juga Kemenkes. Cara penanganan ISPA pada remaja yang pertama adalah istirahat total. Tubuh yang sedang melawan infeksi itu harus butuh energi. Istirahat bukan berarti malas, tetapi strategi agar imun bekerja maksimal. Yang kedua, cukupi cairan tubuh minum air hangat. Teh, jahe, atau sup bening bisa membantu meredakan tenggorokan dan mencegah dehidrasi. Dan yang ketiga, makanan yang bergizi. Bukan sekedar mengenyangkan, pilihlah makanan yang kaya protein, sayur, dan buah segar yang bisa membantu memperkuat sistem imun tubuh, bukan sekedar mie instan atau cemilan. Bagaimana sih penanganan ISPA pada remaja? Penanganan yang pertama adalah Kevin, ada koneksi kurang bagus ya? Kevin, koneksi kurang bagus. Adelia, kedengaran kedengaran ini apa koneksi di tempat Anda atau di mana? Adelia. Iya, Bu, ada Adelia. apa, Bu? Ini Kevin kenapa tidak terus? Oh, mengenai itu saya kurang tahu nih, Bu. Oh, Kayaknya lebih dari mana ini? oke, Adelia, sorry, maaf. Saya tuh lagi berbicara dengan Adelia Glenandra, kakak kelas Anda.
Oh iya, baik Ibu. Oke, oke. Baik, ini rupanya mereka sedang berkumpul di rumah Adelia Glenandra, sehingga rupanya mungkin koneksi WiFi-nya mungkin tidak terkoneksi dengan baik. Mungkin karena di sana juga Irfan juga tidak ada nih keluar juga, maka saya mungkin eh, Ryan, langsung aja Ryan, kalau misalnya koneksi di tempat Anda bagus, silahkan. Saya langsung masuk ke materi saya berarti ya Ibu. Iya, langsung materi Anda saja. Ya, silakan Ryan. Oh tapi saya nggak bisa itu Bu, nggak bisa buka share Oh, screen ya. oh ya, sebentar saya jadikan Anda co-host, sebentar. Oke, silakan Ryan. Oke. Ini eh, ini baru Adelia Galenandra masuk. Oh, ini Kevin sudah masuk Ryan. Mungkin Nana. Oke. Kevin, Maaf Anda Ibu, mau, nyala Anda tiba-tiba. mau memulai lagi, meneruskan? A- Anda Iya, mau, ya oke baik, silakan. Nanti setelah itu Ryan, silakan. Silakan Kevin. bentar Ibu untuk share screen dilakukan dulu. Maaf Ibu untuk bisa bikin Ella untuk jadi co-host tidak untuk share screen. Eh, sekarang yang Anda atau siapa? Ini Kevin ya, saya kasih ke Kevin. Adelia mana? Nggak nampak Adelia. Karena Kevin kamu pakai nama Adelia Glenandra di situ. Bentar Ibu. Yang yang Adiela Ibu. Saya tidak jumpa Adelia. Yang saya jumpa adalah Irfan sama Ryan. Berarti berarti bisa Amirul saya jadikan co-host ya Amirul. Ini saya Ibu. Yang mana kamu? Enggak Ini tidak. Ibu. Sebentar, bentar. Kamu pakai nama apa? Dia lagu Enandra Ibu. Oke, oke. Ngomong lagi Adelia. Oke, oke. Oke, Adelia, Anda sudah saya jadikan co-host. Silakan. Bisa. Ini saya melanjutkan materi yang tadi, penanganan ISPA pada remaja dengan beristirahat cukup, biarkan tubuh fokus melawan infeksi, hindari aktivitas yang berat serta juga begadang. Dan yang kedua, banyak minum cairan air putih, teh hangat atau sup bening bisa membantu mencegah dehidrasi dan mengencerkan dahak. Dan yang ketiga, makanan bergizi, konsumsi makanan kayak vitamin C, tetap protein, antioksidan seperti sayur, buah, telur, dan sebagainya. Terima kasih untuk materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ryan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh MC kita Kevin Andreas. Di sini saya akan memaparkan materi tentang infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA pada lansia. Nah, slide.
Pengertian apa itu ISPA? Seperti materi sebelumnya, ISPA adalah penyakit saluran pernapasan atas atau bawah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yaitu dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan. ISPA bersifat akut, yang dimana berarti muncul mendadak dan berlangsung singkat, biasanya kurang lebih sekitar 14 hari. Penyakit ini termasuk salah satu penyebab tertinggi kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit di Indonesia. ISPA mudah menular dan sangat rentan menyerang anak-anak, lansia, serta individu dengan daya tahan tubuh yang rendah. Next slide. Lalu di sini saya ingin menambahkan dari materi-materi sebelumnya bahwa ISPA ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, ISPA saluran napas atas yang meliputi bagian hidung, tenggorokan, laring atau pita suara, yang seperti contoh pilek atau common cold, faringitis atau radang tenggorokan, laringitis atau radang pita suara. Lalu jenis ISPA kedua yaitu adalah saluran pernapasan bawah, yaitu melibatkan bagian bronkus, bronkiolus hingga paru-paru. Contoh bronkitis atau radang saluran napas bagian bawah dan pneumonia atau infeksi paru-paru. Next slide. Lalu gejala umum pada ISPA yaitu yang pertama ada batuk, baik itu kering maupun berdahak. Terus yang kedua ada pilek dan bersin. Lalu yang ketiga merasakan demam, badan panas, dan lain-lain. Lalu yang keempat tenggorokan gatal. Terus yang kelima sesak napas. Enam biasanya diadakannya nyeri dada. Lalu yang terakhir badan merasakan lemas. Next slide. Penyebabnya, penyebab ISPA itu yang paling sering adalah pertama virus, yaitu influenza, rhinovirus, yaitu yang penyebab pilek, coronavirus termasuk COVID-19, lalu virus lainnya yang menyerang saluran pernapasan. Bakteri juga bisa menjadi salah satu penyebab ISPA, yaitu bakteri Streptococcus, Haemophilus influenzae, dan jenis bakteri lain yang menyebabkan radang tenggorokan, bronkitis, atau pneumonia. Faktor lingkungan juga mempercepat penularan, seperti lingkungan padat yang atau ventilasi buruk, lalu polusi udara atau asap rokok, dan juga yang terakhir kurangnya kebersihan diri dan sekitar. Berikut adalah sebuah cara penularan dari infeksi ISPA tersebut, yaitu yang pertama melalui droplet dari batuk atau bersin dari orang-orang yang telah terinfeksi ISPA. Lalu yang kedua, menyentuh benda yang terkontaminasi virus atau bakteri, lalu menyentuh hidung atau mulut. Lalu yang terakhir, yaitu dengan kontak langsung dengan orang-orang yang terinfeksi ISPA, misal bersalaman atau berdekatan tanpa masker. Next. Faktor risiko dari ISPA tersebut. Yang pertama, bisa jadi dikarenakan tinggal di lingkungan padat atau yang ventilasinya buruk. Lalu yang kedua, terpapar polusi udara atau asap rokok, baik di rumah, tongkrongan, sekolah, dan dimanapun. Lalu resiko ketiga yaitu kurangnya kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Dan yang keempat, daya tahan tubuh rendah akibat kurang gizi atau kelelahan. Lalu faktor risiko berikutnya adalah tidak menggunakan masker ketika sakit. Dan yang terakhir, tidak mendapat imunisasi dasar sesuai anjuran. Next slide. Mengapa sih lansia rentan terhadap ISPA? Yang pertama, lansia itu memiliki sistem tubuh yang sudah melemah seiring bertambahnya usia. Terus yang kedua, fungsi organ pernapasan yang sudah menurun. Lalu yang ketiga, penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung juga termasuk alasan lansia rentan terhadap ISPA. Lalu juga adanya lingkungan atau paparan polusi udara. Dan yang terakhir, nutrisi yang tidak optimal. Next slide. Pencegahan ISPA pada lansia, yaitu yang pertama mempraktekkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun. Lalu yang kedua, etika batuk dan bersin, yang dimana ketika sudah pasti kita terpapar atau ketika kita pernah merasakan sakit baik itu ISPA, flu, batuk, kita harus melakukan etika batuk dan bersin seperti menutup baik dengan tangan, tisu, dan lain-lain.
Lalu yang ketiga, yaitu gunakan masker ketika sakit. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kelima, konsumsi makanan yang bergizi untuk membuat badan lebih kuat lagi. Dan yang terakhir yaitu vaksinasi, baik bisa itu influenza, pneumonia. Penanganan ISPA pada lansia. Yang pertama, yaitu adalah perbanyak istirahat dan cairan. Lalu yang kedua, menggunakan obat simptomatik atau seperti paracetamol yang untuk demam atau flu. Lalu yang ketiga, jika mengalami gejala berat, segeralah ke rumah sakit. Lalu yang keempat, hindari pemberian antibiotik tanpa resep dokter. Dan yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi. Sekian dari saya pemantauan materi tentang ISPA terhadap lansia. Saya pindahkan lagi ke co-host kita, ke MC kita, Kevin Andreas. Baik, terima kasih untuk materi dari Ren Tamrin. Sekian pemaparan materi dari kelompok satu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya terkait pemaparan yang kita bawakan, dipersilakan. Tidak ada yang bertanya rupanya. Kalau begitu saya yang bertanya. Tadi, tadi Ryan sampaikan tentang eh, antibiotik tidak boleh diberikan, ya, kecuali ada resep dari dokter untuk penanganan ISPA. Kenapa itu? Kenapa harus begitu? Baik, saya izin menjawab pertanyaan Ibu Eka ya. Hmm. Eh, Terkait alasan mengapa antibiotik tidak diberikan tanpa resep dokter. Pertama, masalahnya tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Dan kita kan tidak tahu bahwa si penyakit yang kita rasakan ini, atau kita belum tahu apakah kita dapat ISPA ini, itu butuh antibiotik atau enggak, gitu. Karena antibiotik itu kan bekerja cuma untuk infeksi bakteri, kayak radang tenggorokan, atau kayak pneumonia atau semacamnya. Nah, banyak juga penyakit yang termasuk sebagai kasus ISPA ini nggak disebabkan oleh virus. Jadi antibiotik justru tidak membantu. Contoh kayak misalkan flu atau pilek biasa atau batuk karena virus gitu. Itu eh, belum tentu sembuh jika diberikan antibiotik. Jadi lebih baik disarankan untuk mengecek saja ke dokter gitu. Terus juga ada lagi masalahnya adalah efek samping dari antibiotik tersebut. Kan penggunaan antibiotik tanpa aturan itu bisa menyebabkan diare, alergi, gatal-gatal, gangguan lambung, atau bahkan seperti gangguan ginjal, Bu. Gitu. Jadi lebih baik diminimalisir, jangan sampai gara-gara asal nih penggunaan antibiotik akhirnya menimbulkan penyakit lain gitu. Oke ya, oke. Penggunaan antibiotik yang tidak adekuat ya atau tidak sesuai itu juga bisa menimbulkan yang disebut antibiotik resisten ya. Resistensi antibiotik. Jadi ketika tubuh benar-benar membutuhkan antibiotik karena terlalu sering pakai antibiotik, setiap sakit pakai antibiotik gitu ya. Akhirnya tubuh menjadi resisten, menjadikan antibiotik yang tadinya diresepkan ya itu menjadi tidak efektif lagi. Pada saat tubuh benar-benar membutuhkan tidak akan lagi efektif. Jadi kenapa antibiotik harus diresepkan adalah untuk mencegah ya, mencegah adanya antibiotik resistensi ya.
resistensi pada antibiotik. Oke, baik. Saya persilakan Kevin. Saya kembalikan ke Kevin sekarang. Silakan. Nih ada yang bertanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Kevin, ada Putri Aliviana hendak bertanya. Putri, Oh iya, untuk Putri Alfiana, apakah ada pertanyaan? Bisa langsung disampaikan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan aku Putra Liviana Zahra. Kan sekarang cuaca cuaca ini lagi berubah-berubah kan. Apa sih tantangan paling besar dalam menangani kasus ISPA di era perubahan iklim kayak sekarang? Terus apakah ini jadi cuaca yang sekarang lagi nggak bagus ini itu bisa ikut mempengaruhi dalam peningkatan kasus ISPA? Mungkin itu aja. Terima kasih. baik. Siapa yang mau menjawab? Amirul, Ryan, Zihni, Irfan Zihni. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Kierenia Elvetria. Izin Oke, menanyakan kakak-kakak, selain imunisasi, apa saja langkah-langkah yang pencegahan ISPA yang komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan higienitas dan gaya hidup. Baik, saya izin menjawab. Yang paling utama itu adalah biasakan untuk mencuci tangan pakai sabun rutin. Karena ini ampuh banget buat ngusir kuman-kuman yang nempel di tangan setelah kita memegang apa saja. Terus ketika batuk atau bersin juga diajarkan untuk menutup pakai tisu atau siku bagian dalam. Jangan pernah pakai telapak tangan langsung biar kumannya nggak menyebar kemana-mana. Dan kalau lagi sakit atau udaranya lagi tidak bagus, jangan lupa pakai masker karena itu juga penting banget. Dan selain itu juga selalu pastikan rumah selalu bersih dan udaranya bisa keluar masuk dengan baik biar kuman nggak betah lama-lama di dalam rumah. Dan jangan lupa juga anak-anak harus makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuhnya lebih kuat dan juga tidur yang cukup karena semua kebiasaan baik kalau dilakukan bareng-bareng bisa bikin lingkungan menjadi nyaman buat ISPA. Jadi anak-anak bisa lebih sehat dan jarang sakit. oke. Kevin, kamu yang memimpin loh, masa ibu? Silakan. Baik, terima kasih untuk jawabannya untuk rekan saya Irfan Zidni. Izin menjawab pertanyaan dari Rizky Fadilah. Mengingat bahwa anak usia dini memiliki sistem imun yang belum sempurna, bagaimana faktor lingkungan seperti paparan asap rokok dan kondisi tempat tinggal yang padat atau kurang ventilasi, serta kebiasaan sehari-hari seperti membersihkan tangan, dengan begitu menjadikan kerentanan mereka terhadap ISPA. Jelaskan pentingnya upaya pencegahan yang komprehensif. Jawabannya adalah anak-anak kecil itu memang belum punya daya tahan tubuh yang kuat seperti orang dewasa. Jadi gampang sekali untuk terkena macam-macam penyakit termasuk ISPA. Contohnya juga kalau anak sering terkena asap rokok dari orang dewasa, paru-parunya jadi gampang iritasi dan lebih mudah kemasukan bibit-bibit penyakit. Dan kalau tinggal di tempat yang padat penduduk dan udaranya susah keluar, kurang ventilasi, virus dan bakteri penyebab ISPA dapat jadi gampang banget menyebar dari suatu orang ke orang lain.
dikarenakan kuman-kuman itu bisa betah lama di udara. Makanya faktor-faktor ini bikin anak-anak menjadi lebih gampang terkena penyakit ispa. Terima kasih. Untuk pertanyaan Putri, apakah bisa ditanyakan ulang atau di chat? Tadi tidak ada yang mencatat pertanyaan Putri tentang musim hujan ya. Apakah bagaimana musim penghujan mempengaruhi Maaf prevalensi Ibu, ISPA? saya izin tanya di sini lagi aja ya. Oke, silakan Putri. Nih, tadi kan apa namanya? Gimana cara apa tantangan yang paling besar dalam menangani kasus ISPA? Karena kan sekarang kita tahu kalau perubahan iklim itu lagi ini banget kan cepet banget kayak lagi panas terus tiba-tiba hujan kayak gitu. Nah, apakah faktor cuaca ekstrim, udah kualitas udara yang buruk, terus perubahan pola musim yang secepat itu apakah bisa meningkatkan kasus dari penyakit ISPA itu atau kayak gimana gitu. Kasih. Baik, izin jawab untuk pertanyaan Kak Putri ya. Eh, Tantangannya itu karena bisa dari lingkungan yang lembab dan kotor saat musim hujan, yang mana memudahkan perkembangan kuman, virus, dan bakteri yang menyerang saluran pernapasan. Jadi, perkembangan yang cuaca yang ekstrim ini dapat menyebabkan peningkatan ISPA juga. Oke, ada pertanyaan dari Ara. Silakan Ara. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan ya bahwa di gejala ringan itu seperti kayak batuk dan lain-lainnya itu cara penanganannya itu masih bisa dengan cara memberikan obat obat demam, terus juga buat istirahat gitu kan. Nah, pertanyaannya itu gejala yang seperti apa sih yang mengharuskan seseorang itu untuk pergi ke fasilitas kesehatan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Arayani. Eh, Kalau pertanyaan seperti itu, mungkin kalau penyebab penyakitnya sudah parah, sudah tidak bisa mencium sesuatu, tidak apa batuk yang berlebihan, tidak sembuh-sembuh dalam waktu seminggu atau berapa hari, serta demam yang terus menaik. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak, Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Kiptia. Izin bertanya, Kak, kan yang sudah kita ketahui bahwa edukasi mengenai etika batuk dan cuci tangan sudah banyak dilakukan. Namun masih banyak masyarakat yang belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya, jika edukasi kesehatan sudah diberikan, mengapa praktik pencegahan ISPA seperti etika batuk dan cuci tangan belum efektif diterapkan di masyarakat? Apa yang kurang dari pendekatan promotif yang ada? Sudah jelas, Kak? Sudah.
Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Kiti, karena untuk pemahaman masyarakatnya masih rendah. Edukasi belum selalu dipahami dengan benar, terutama jika disampaikan dalam bahasa medis atau tanpa pendekatan budaya lokal. Dan yang kedua adalah banyak masyarakat yang masih menganggap ISPA ini hanya penyakit ringan sehingga menunda pengobatannya. Selain itu juga untuk akses layanan kesehatan masih terbatas untuk di lingkungan yang terpencil, seperti jarak, biaya, dan waktu tunggu membuat orang enggan periksa ke fasilitas kesehatan dan juga di beberapa daerah tenaga kesehatan itu masih terbatas atau tidak cukup waktu untuk memberikan edukasi yang mendalam, terutama bagi daerah yang terpencil. Baik, terima kasih untuk Irfan. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, kalau begitu untuk sesi tanya jawab kami tutup. Eh, apakah ada masukan atau sampai ada yang ingin disampaikan oleh Ibu WK tentang materi ini? Oh, oke, baik. Terima kasih, Kevin. Ya, saya tadi eh, mendengar ya dari paparan kalian ya bahwa infeksi saluran pernafasan akut ini eh, tidak hanya tidak hanya infeksi pernafasan atas, tetapi juga sampai ke paru-paru ya. Jadi tidak hanya melalui hidung, kemudian apa eh, tenggorokan, tetapi sampai ke paru-paru. Jadi ada pneumonia ya. Dan ISPA itu angka tertinggi ISPA itu ada di Jawa Barat ya. Jadi di Jawa Barat adalah angka tertinggi ISPA dan tadi sudah saya sampaikan di awal ada 1,3 juta anak-anak ya balita di bawah 5 tahun yang mengalami kematian akibat ISPA. Jadi yang ada yang kalian sampaikan, kelompok ini sampaikan adalah isu yang sangat penting ya. Dan tadi juga disampaikan dari kalian juga mengingatkan pentingnya perbaikan gizi ya, nutrisi sebagai pencegahan dan juga bahwa usia, tadi Ryan menyampaikan tentang lansia, usia tidak hanya anak-anak ya yang di bawah 5 tahun, tetapi juga lansia yang kekebalan tubuhnya mulai menurun, itu juga rentan terhadap ISPA. Jadi mengingat usia harapan hidup di Indonesia kini menjadi 72 tahun, maka ada kemungkinan ISPA menyerang juga lansia di Indonesia ya. Terima kasih atas paparan kalian ya, semoga bermanfaat ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kevin. Silakan Kevin. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Untuk sekarang kita masuk ke dalam sesi door prize. Boleh di-share screen? Terus, ini kita akan melakukan spin. Selamat kepada Pinda Ratu Izada. Nanti boleh di chat atau nanti kita hubungin untuk Pinda Ratu Izada. Eh, ini untuk absensi yang kedua. Silakan dipersilakan untuk teman-teman untuk melakukan absensi. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan dan terutama untuk Ibu Weka sebagai dosen mata kuliah tersebut, mata kuliah ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu.
untuk menghadiri Zoom ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, mohon maaf. Terima kasih. Oke.